warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Apri Joni, guru kehidupan dari Bengkulu. Kembali saya bicara tentang kehidupan. Hari ini saya bicara tentang anak berperilaku buruk. Ide ini muncul dari tadi malam. Saya punya pasien, itu adalah anak yang bermasalah. Yang akan saya ungkapkan di sini adalah mengapa anak bermasalah. Jadi di sini akan saya uraikan ada 4 perilaku orang tua yang menyebabkan anak bermasalah. Ini penting diikuti video ini. Ini terutama bagi bapak-bapak, yang calon bapak juga boleh, calon orang tua juga boleh, yang masih jomblo juga boleh ikut dengarkan video ini. Ini video sangat bagus untuk kita sebagai orang tua. 4 perilaku buruk yang menyebabkan anak bermasalah. Ya, yang pertama itu adalah orang tua yang selalu membela. Nah, ini perilaku yang sering dilakukan orang tua. Ketika anak bermasalah, bukan malah disalahkan, tetapi dibela. Sering terjadi. Kadang-kadang antara istri dan suami ada yang menyalahkan, ada yang membela. Yang salah adalah membela. Kenapa salah membela? Ketika kita memberikan pembelaan, perilaku buruk anak itu semakin dalam. Kita memperburuk keadaan. Jadi ketika kita lakukan pembelaan, berarti kita mendukung, kita mengiyakan dan memperdalam perilaku buruknya. Dan ini dilakukan berulang-ulang. Akhirnya semakin parahlah perilaku buruk anak itu. Jadi kalau selama kita membela, berarti selama itulah kita memperburuk keadaannya. Dan inilah jadi masalah. Ingat, anak itu terlahir suci loh. Orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang membuat anak itu bermasalah. Harus kita akui, lingkungan yang terdekat dengan anak adalah orang tuanya. Berarti anak bermasalah, orang tuanya juga salah dalam bertindak. Yang pertama tadi ya, karena orang tuanya selalu membela. Yang kedua adalah orang tua yang selalu menuntut. Ini juga salah. Kenapa? Sering orang tua karena ngikutin kemauannya, ambisinya, biasanya karena melihat tetangga itu, anak tetangga, lihat anak orang, anak kita dibanding-bandingkan dengan orang, punyalah ambisi, tidak melihat potensi anak, tidak melihat dari ini kita. Dan dia hanya tujuannya untuk memenuhi ambisinya, dituntut anak harus begini. Kadang-kadang anak dipaksakan masuk kuliah kedokteran, kadang-kadang dipaksakan anak masuk pesantren. Bukan salah pesantren ya. Ketika anak tidak mampu atau tidak punya keinginan sedikit pun kita paksakan, ini akan timbul bermasalah pada anak. Kalaupun dia tuh mau, dan itu biasanya pura-pura mau, dan lama-lama pun akan jadi masalah. Dan perilaku buruknya adalah dia memperlihatkan bahwa yang tidak disukainya itu seperti modus. Contohnya begini, saya pernah punya pasien ketika datang ke tempat saya, masalahnya adalah karena putus cinta. Sudah kemana-mana berobat nggak sembuh-sembuh. Datang ke tempat saya udah bisa membaca, ini masalah dasarnya bukan masalah itu. Dan ternyata betul, modus. Gara-gara putus cinta, sebenarnya nggak mau kuliah. Anaknya nggak mau kuliah, dipaksa orang tuanya. Jadi ada masalah sedikit dibesar-besarkannya. Jadi pura-pura masalah dari putus cinta. Diobat kemana pun nggak sembuh-sembuh. Ya dengan saya memang susah diakali. Saya tahu ini masalah kamu modus. Dan itu ya. Yang kedua adalah karena orang tua yang menuntut. Yang ketiga, ini bertolak belakang dengan yang pertama tadi. Yang pertama saya katakan adalah orang tua yang saling membela. Yang ketiga adalah orang tua yang selalu menyalahkan. Ini juga bermasalah anak. Apa masalah yang timbul? Ketika kita memberikan pada anak suatu kita menyalahkan terus, terjadilah anak yang kurang percaya diri, sering disalahkan, kemanapun dia pergi timbul ketakutan dalam berbuat, tidak pede dia. Saya sering menemui anak yang bermasalah, kadang dia cerita di rumahnya
salah meletak posisi sendal aja orang tuanya marah. Sendal itu disusun ke depannya satu baris, ke depannya ujungnya, ke depan semua, ada yang salah, udah kena marah. Nah, itu aja salah, semua disalahkan. Ini saya balik otak orang. Sering saya katakan kepada siswa saya, kepada orang-orang, hidup itu harus berani salah. Berani salah, berani sukses. Nah, ini yang dipakai. Yang salah orang tua ini adalah menyalahkan terus. Semua anak dibuat nggak nyaman. Semua pelakunya salah. Ini salah. Buatlah anak itu percaya diri. Akui kesalahan. Kita hargai juga kesalahan. Berani salah. Anak pasti sukses. Berani salah, berani sukses. Oke? Yang keempat adalah orang tua yang penakut. Ini istilah lainnya adalah orang tua yang lemah. Ada orang tua yang lemah, Pak? Ada. Dia nggak mampu mengatur anak. Dia nggak punya kekuatan, nggak punya power dalam mengurus anak. Ada banyak orang tua seperti itu. Kenapa itu muncul? Nah, ini banyak saya temui nih anak bermasalah itu ketika saya perhatikan tiba-tiba orang tuanya manggil anaknya abang, dipanggil ayu, dipanggil mas, kakak. Saya juga heran, kok kenapa panggil mas? Kenapa panggil abang? Kan anak. Katanya alasan untuk mengajarin anak. Mengajarin anak kok sampai 20 tahun masih dipanggil abang? Bodoh banget anakmu. Ngajarin anak 1 tahun itulah hebat, itulah terlalu lama. 1 bulan, 1 minggu aja selesai itu ngurus anak. Kenapa tetap dipanggil sampai dewasa dipanggil abang? Dan ini sering terjadi. Orang tua yang memanggilnya anaknya kakak, abang itu semuanya bermasalah anaknya. Nah ini saya jelaskan kenapa terjadi begitu. Ketika anak dipanggil abang, posisinya tinggi. Dia abang, aku abang loh. Kita dianggap dalam pikiran bawah sadar tertanam gitu. Orang tuanya dianggapnya rendah, di bawah dia. Kita juga sudah memposisikan kita di bawah. Kita sulit mengatur anak. Kita sulit mempengaruhi anak kita di bawah. Harus balik. Aku bapak, ini anak. Ini yang harus kita lakukan. Baru kita punya power. Kita punya kemampuan dan punya dihargai oleh anak. Ada juga masalah ini muncul ketika orang tuanya emang bermasalah. Ya nggak punya power dia, harga diri nggak ada lagi. Orang tua apa itu? Orang tua yang bermasalah, yang suka selingkuh lah. Orang tua selingkuh itu suka bohong gitu, yang korupsi lah segala macam. Nilainya nggak ada lagi di depan anak, dianggap remeh sama anak. Kenapa? Karena banyak bohongnya, banyak salahnya. Maka jadi orang tua bersalah, jadi orang baik terus. Baik di depan anak, dijaga diri kita. Agar kita punya wibawa, punya power. Agar kita juga bisa mengatur anak. Oke, saya ulangi. 4 perilaku buruk orang tua yang membuat anak bermasalah. Yang pertama adalah orang tua yang selalu membela. Yang kedua adalah orang tua yang selalu menuntut. Yang ketiga, orang tua yang suka menyalahkan. Yang keempat, orang tua yang lemah. Oke? Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Bapak Abri Joni, Guru Kehidupan.